Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada hari ini kita berkesempatan untuk kuliah secara asinkron. Jadi teman-teman bisa menyimak materi pada hari ini melalui video rekaman, dan silakan bisa disimak dari awal sampai akhir yang akan kita pelajari hari ini di mata kuliah serat tekstil. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin. Kalau kemarin kita sudah mengenal sedikit mengenai bagaimana tekstil, bagaimana penerapannya, apa itu serat, kemudian apa serat yang paling banyak digunakan saat ini. Nah, hari ini kita akan mempelajari lebih lanjut klasifikasi mengenai serat-serat di dalam tekstil. Oke, jadi ya, ini adalah klasifikasi serat tekstil. Sebelumnya kita akan mempelajari bagaimana sih kriteria dari tekstil itu. Jadi di industri tekstil itu sebelum menjadi kain misalnya, itu ya seratnya juga harus diolah sedemikian rupa supaya menghasilkan benang dan kain. Nah, suatu serat dikatakan itu serat tekstil, karakterisasinya adalah dengan fineness. Fineness itu kehalusan. Nah, kehalusan itu diukur dengan diameter serat. Kemudian fleksibilitasnya. Kemudian juga rasio antara panjang dan lebarnya. Contohnya di sini adalah serat kapas. Jadi dihitung dari ketebalannya, itu kalau tebal, kita hitung tebal serat kapas 1 jempol, istilahnya seperti itu kurang lebih kalau kita ukur panjangnya itu akan menjadi 100 meter panjangnya. Seperti itu pengukurannya. Kemudian kalau dilihat di sini bagaimana diameter dan panjangnya. Jadi ini adalah serat dari sebuah serat diameternya. Kemudian ini adalah arah panjang seratnya. Kemudian suatu serat tekstil itu syarat-syaratnya dikatakan serat tekstil. Yang pertama adalah panjang dan kehalusannya itu sesuai. Kemudian kestabilannya. Jadi stabil dalam artian stabil ketika panas, ketika terkena cahaya, atau ketika terkena zat-zat kimia. Kemudian juga kekuatan mekanisnya, kemudian juga bagaimana kemampuannya untuk diwarnai, kemudian kemampuan bagaimana dia extend atau mulurnya atau diperpanjangnya seperti apa. Nah, kriterianya seperti ini. Jadi kalau benda padat itu kemungkinan bisa mulur itu hanya 2-5%. Sedangkan kalau serat tekstil itu 5-50%. Kalau yang lebih elastis lagi seperti rubber itu karet atau elastane. Elastane itu contohnya kalau kita tahu itu spandek, lycra itu elastane atau yang biasa buat kaos kaki ya, seperti itu lebih dari 50%. Jadi ini adalah syarat sebuah serat itu harus memiliki syarat seperti ini. Kemudian ini adalah gambaran bagaimana serat itu bisa mulur. Jadi misalnya di sini ada sebuah serat atau benang, kemudian dipegang dua ujungnya atau dikaitkan, kemudian dikasih beban. Jadi di sini load itu beban, kemudian diukur nih berapa sih perpanjangannya. Nah, ini adalah extensionnya atau perpanjangannya, perpindahan dari awal yang A di sini, kemudian ditarik
dengan load atau beban tertentu, jadi bertambah panjang sekian. Selanjutnya, serat tekstil itu bisa diklasifikasikan berbagai macam. Jadi, serat tekstil bisa diklasifikasikan menurut originnya, menurut asalnya, kemudian menurut komposisi kimianya, kemudian menurut bentuk fisiknya, atau menurut sifat dan propertisnya atau kegunaannya. Kemudian yang pertama, klasifikasi menurut asalnya. Jadi dibagi menjadi dua nih, serat alam yang berasal dari alam, kemudian serat buatan atau manufacture atau yang dimanufakturisasi atau buatan manusia. Nah, serat alam ini yang memang berasal dari alam, tidak diolah campuran kimia yang lain. Contohnya adalah kapas, kemudian sutra, kemudian wool. Sedangkan yang buatan itu contohnya adalah viskos, nylon atau nilon, kemudian polyester. Kemudian manufaktur itu sendiri atau buatan itu sendiri juga diklasifikasikan juga, dikategorikan. Ada 3 macam. Ada yang berasal dari natural atau yang berasal dari alam, kemudian serat sintetik, kemudian serat yang berasal dari mineral. Banyak orang, mungkin orang awam berpikiran, oh pokoknya kalau serat buatan itu namanya serat sintetik. Padahal serat sintetik itu turunan dari serat buatan. Seperti itu. Nah, serat buatan yang asalnya dari alam, contohnya adalah viskos. Nanti kita bahas satu-satu lebih detailnya nanti. Kemudian serat sintetik, contohnya adalah nilon dan polyester. Kemudian yang mineral itu contohnya adalah glass atau kaca, serat kaca, dan seramik. Kemudian yang kedua diklasifikasikan menurut komposisi kimianya. Contohnya di sini serat yang berasal dari karbon, contohnya selulosa atau selulose, kemudian serat polyester, nilon, akrilik, dan lain-lain. Kemudian serat yang komposisi kimianya berasal dari mineral, contohnya tadi gelas, seramik, dan lain-lain. Kemudian serat juga bisa diklasifikasikan menurut bentuk fisiknya. Di sini menurut panjang seratnya ada stapel sama continuous filament. Ini mungkin kalau teman-teman sudah belajar pengantar teknik tekstil pasti tahu apa bedanya stapel sama filament. Singkatnya, stapel itu serat yang pendek-pendek, sedangkan continuous filament adalah filament yang berkelanjutan atau yang panjang. Kemudian klasifikasi selanjutnya adalah menurut diameternya atau linear density atau densitasnya. Contohnya adalah microfibers atau serat mikro. Kemudian menurut bentuknya, jadi menurut kalau kita lihat di penampangnya itu seperti apa. Ada yang namanya hollow, kemudian ada yang namanya serat global. Nanti kita lihat satu-satu. Nah, yang pertama adalah yang tadi klasifikasi turunannya, itu menurut panjang seratnya. Panjang seratnya itu ada yang staple, ya, pendek-pendek, dan continuous filament. Contohnya staple fiber yang pendek-pendek itu contoh cotton atau kapas, kemudian wool. Kan dari alam itu kan memang kalau kita panen serat kapas itu kan pendek-pendek. Nah, itu sudah dari sananya. Kemudian wool dari domba. Nah, kita lihat bulunya kan hanya pendek-pendek. Nah, itu termasuk. Kemudian flax atau jute atau kenaf, rami sejenisnya. Kemudian juga staple itu yang serat pendek juga bisa serat buatan yang memang dipotong. Jadi khusus serat buatan kan sesuka industrinya ya, mau sifatnya seperti apa. Nah, kalau sifatnya mau dimiripkan seperti staple atau serat buatan, maka caranya adalah tinggal dipotong saja dari yang filament panjang. Kemudian serat filament yang berkelanjutan, contohnya silk. Ini salah satu serat alam yang memang panjang dari sananya. Kalau kita lihat pemintalan sutra itu kan benangnya memang panjang, dari sananya memang panjang seratnya. Kemudian tentu saja serat buatan, karena kita bisa menyesuaikan semau kita
sifat seratnya mau seperti apa. Kemudian ini contoh yang bisa kita lihat di sini, staple yarn. Jadi tadi kan staple fiber itu kan pendek-pendek. Nah, kalau staple yarn sama-sama staple, jadi staple yarn itu terbuat dari serat-serat staple yang tadi yang pendek dijadikan satu jadi benang. Kemudian biasanya kalau kita lihat penampangnya itu ada ratusan serat. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ini kalau kita lihat dari sininya nih, dari penampang melintangnya, kita akan melihat dari atas itu di sininya seratnya itu sangat banyak, sampai ratusan seperti itu. Atau kalau kita misalkan seperti ini satu benang, kita lihat dari sini itu benangnya itu sangat banyak sampai seratusan. Kemudian coherence itu satu menyatu dengan yang lain, saling berpadu. Kemudian biasanya menambah friksi antar seratnya itu dengan twisting. Twisting itu puntiran ya. Nah, kalian juga pasti sudah paham twisting dari mungkin pengantar teknik tekstil atau mata kuliah yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah continuous filament, jadi filamen yang berkelanjutan. Contohnya di sini, jadi continuous filament yarn atau benang filamen yang berkelanjutan itu berasal dari serat yang serat individual atau serat satu-satu, kemudian panjang itu sampai 1 km bisa. Atau biasanya itu juga terdiri dari tanpa twisting, jadi tanpa puntiran. Tapi dia kalau misalnya dikasih twisting, walaupun dia nggak kasih twist, tapi dia tuh saling berpadu satu sama lain. Jadi kalau kalian lihat tadi misalnya benang kapas ya, itu kan ada twisting, jadi menyatukannya itu dengan twisting. Nah, kalau si continuous filament ini, walaupun dia satu-satu panjang, tapi dia tuh terikat satu sama lain tanpa ada puntiran. Nah, itu bagusnya continuous filament. Kemudian selanjutnya adalah dengan pengklasifikasian menurut diameter fibernya atau diameter stratnya, atau dengan kata lain adalah linear density. Kemudian menurut diameternya ini ada yang disebut serat biasa atau konvensional, baik filamen maupun staple. Kemudian ada yang fine filament. Fine itu artinya tipis ya, atau kalau bahasa lain adalah kelembutan. Tergantung kata fine itu terletak di mana gitu ya. Kalau di sini fine filament itu artinya filamen yang halus. Tuh. Kemudian microfibers. Jadi ini adalah Ditex. Ditex itu nama satuan linear densitasnya dari serat. Nah, kemudian kalian bisa nanti pelajari teks itu apa, Ditex itu apa. Konversinya adalah teks itu 1 gram per 1000 meter. Jadi bukan 1 gram. Jadi satu gulungan berapa gram dibagi 1000 meter itu nanti jadi teks. Di teks itu turunannya dari teks. Seperti contohnya kita sentimeter ke milimeter seperti itu. Sama saja seperti teks jadi teks atau meter ke desimeter. Nah, itu sama saja. Karena ini teks sama desiteks. Kemudian conventional filament atau filamen yang biasa atau serat staple yang biasa itu ketebalannya itu 3-2 Ditex. Kemudian semakin kecil, semakin halus, itu jadi 2-1. Jadi filamen yang halus. Kemudian microfiber seperti namanya, mikro berarti 10⁻⁶. Itu sama aja 1 Ditex. Kemudian nanofiber itu nano kan 10⁻⁹. Nah, itu 0, sekian 1 Ditex. Kemudian bedanya apa sih? Sama-sama misalnya satu kain sama-sama 1 meter, tapi yang satu terbuat dari serat konvensional, satu terbuat dari nanofiber dan microfiber. Itu nanti akan beda karakteristik sifatnya, pegangannya. Contohnya di sini, kain yang terbuat dari microfiber itu lebih lembut ketika
sentuhan. Jadi menurut sentuhan itu pasti jauh lebih lembut kalau microfiber. Seperti itu. Selanjutnya, bisa juga dikategorikan serat itu klasifikasinya menurut bentuknya. Nah, tadi saya bilang bentuknya itu lihat dari penampangnya atau cross sectionnya. Kalau di sini kita lihat, tadi ada yang disebut hollow sama trilobal ya. Jadi kalau kita lihat seratnya satu-satu di penampangnya, jadi di bagian atasnya itu kalau hollow itu seperti ini. Jadi tengahnya bolong seperti donat ya. Jadi hollow itu seperti donat. Jadi kalau misalnya ini ibaratkan serat, kemudian kita lihat atasnya di sini, itu akan terlihat di mikroskop itu akan seperti ini. Kemudian kelebihannya kalau hollow fiber itu untuk kehangatan, misalnya kalau di sini untuk matras tidur, nah itu biasanya untuk camping itu bisa menggunakan ini untuk serat-serat untuk kehangatan. Nah, trilobal fiber itu bentuknya seperti segitiga. Tri itu kan 3. Jadi tiga tapi agak bulat, jadi trilobal itu seperti ini. Kalau kita lihat dari atas serat itu juga untuk kehangatan atau juga bisa untuk appearance itu penampilan. Kemudian klasifikasi menurut penggunaannya. Jadi tergantung serat ini mau digunakan untuk apa nih. Itu bisa juga diklasifikasikan sebagai kegunaannya. Misalnya untuk komoditi atau komoditas, untuk specialty, untuk spesial untuk apa nih, spesifik untuk apa, atau untuk domestik itu pakaian kita sehari-hari namanya domestik ya, misalnya baju, celana, kerudung itu namanya domestik, adalah kain atau serat yang memang digunakan untuk pakaian atau baju atau kegiatan sehari-hari. Kemudian untuk medical misalnya benang jahit kulit, misalnya benang jahit untuk habis operasi termasuk medical, atau misalnya paru-paru buatan, jantung buatan, arteri buatan, atau yang mungkin terkenal sekarang di COVID-19 ini, misalnya masker, APD, dan lain-lain, itu termasuk dalam kegunaan untuk medis. Kemudian technical ini juga kita sudah bahas kemarin, misalnya untuk geotekstil, untuk jalan, untuk tol, untuk jembatan, dan lain-lain. Kemudian catatan bahwa istilah-istilah ini tuh tidak eksklusif tersendiri. Contohnya, benang untuk komoditas itu bisa juga digunakan untuk benang untuk sehari-hari atau domestik. Contohnya, yang mudah saja ya, serat kapas misalnya. Serat kapas itu bisa banyak digunakan untuk baju, kemudian untuk celana dan lain-lain. Itu juga bisa digunakan kapas untuk medis gitu. Jadi misalnya kapas untuk medis ya tadi untuk kapas untuk kehigienisan seperti itu. Atau ketika kita luka kita ditempel taruh alkohol di kapas gitu untuk medis juga. Atau kapas diberi finishing atau diberi treatment atau diberi perlakuan antibakteri misalnya, kemudian digunakan untuk medis untuk spray atau untuk penutup bantal pasien. Nah, itu termasuk untuk medis. Selanjutnya, ini klasifikasi atau tree atau pohon dari serat tekstil. Jadi tadi klasifikasinya kalau menurut asalnya itu serat tekstil, kemudian dari alam dan dari buatan. Alam itu bisa dari hewan atau dari tumbuh-tumbuhan. Hewan itu contohnya wool, seperti domba dan lain-lain. Kemudian silk atau sutra. Kemudian yang dari alam contohnya adalah cotton atau kapas. Kemudian juga ada flax.
Kemudian, man-made atau buatan. Buatan itu dibagi 3 ya tadi sudah disampaikan, ada sintetik itu ada poliamida, poliester, polyolefin, halogen, akrilik. Kemudian, mineral itu ada karbon, gelas, kemudian viskos dan lain-lain. Oh ini untuk natural polymer, sorry. Natural polymer, kemudian ada regenerative cellulosic, modified cellulosic. Ini nanti kita akan bahas sendiri dalam satu pertemuan. Oke. Ini sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan komen di video ini. Jangan lupa setelah ini ada materi yang lain lagi, atau kalau misalnya ada pertanyaan bisa kalian sampaikan di Google Classroom, atau juga bisa japri saya baik melalui email, WhatsApp, ataupun lain. Terima kasih, kita akhiri materi mengenai klasifikasi serat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.